kami dari The President Center menghadap sowan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tejo Wulan. Selamat siang Sinun. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Nasihat, petunjuk, pemikiran dari Sinun mengenai kepemimpinan. Kalau di era perkembangan zaman, artinya di era perkembangan zaman itu setiap zaman itu mesti akan ada perbedaan. Tapi seorang pemimpin harus pertama itu punya prinsip. Ya, yang kedua harus punya dasar kepemimpinan, dan ketiga harus paham tentang asas-asas kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus punya tingkat kecerdasan intelektualitasnya yang memenuhi dan tingkat spiritualitasnya yang memenuhi. Kalau di lingkungan dulu itu selalu berpegang pada histori, spiritual, dan religius. Nah, perkembangan zaman sekarang pun tiga hal itu masih relevan. Tapi harus disadari bahwa untuk melihat ke depan saja, artinya 2024 ini masih cari-cari meraba-raba. Sistemnya dengan partai yang mengajukan. Nah, apakah kalau dari non partai dalam arti independen ini bisa apa tidak? Nah, undang-undangnya mengacu itu apa tidak? Ini kan mengatur masalah sistem pemerintahan dalam negara Republik Indonesia. Apakah di masa lalu kita mengambil filosofi kepemimpinan raja-raja pada zaman dulu itu, jika diterapkan dengan kondisi sekarang itu bagaimana filosofinya mungkin Sinun? Jadi saya berpendapat bahwa pemimpin, komandan apapun itu namanya dalam kehidupan berbangsa dan negara umumnya, khususnya dalam keluarga, itu harus disiapkan. Tidak bisa memimpin tiba masa tiba akal, tidak bisa. Syukur, ya tahapannya ada. Tadi pertama punya prinsip, punya dasar, punya asas, kecerdasan intelektualitasnya, kecerdasan spiritualnya. Apalagi dia didukung secara histori, dia memang punya dengan itu, misalkan seperti itu. Tetapi itu bisa dikalahkan oleh perkembangan zaman. Itu. Apakah kalau itu anaknya presiden harus jadi presiden? Belum tentu. Kan begitu. Ya. Tetapi muncul orang yang memang dia di samping mendapat petunjuk dari Tuhan, religiusnya atau spiritualnya, memang dia disiapkan. Paling tidak dia sudah menyiapkan dirinya sendiri. Itu. Nah, tinggal menyiapkan dirinya sendiri itu tinggal apa yang mau dipimpin. Kan begitu. Kalau bangsa dan negara ya tentunya perangkatnya sudah ada DPR, DPR RI dan seterusnya lah. Kira-kira seperti itu. Jadi ada mekanismenya ya. Ya, mekanisme sudah diatur dengan undang-undang kan. Kalau zaman dahulu, raja-raja dahulu. Kalau zaman dulu kan pasti kan muncul
itu kalau punya permaisuri. Permaisuri. Nah, kalau permaisurinya itu tidak punya anak laki-laki, mesti dari istri ampil atau selirnya yang tertua, punya laki-laki, ya kan seperti itu. Kalau itu tidak ada semuanya, siapa yang akan ditunjuk nanti? Ada dewanya, kembali lagi ada kerabat dan ada ulama. Jadi antara pemimpin dan ulama itu mesti harus jadi satu untuk berpikir bersama-sama memikirkan masa depan. Jangan tiba masa tiba akal. Indonesia 20 tahun 2024 itu harus berpikir untuk 50 tahun ke depan bila perlu. Bila perlu. Nah, kan gitu. Kepentingan jangka panjang. Nah, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Itu harus sudah dipikirkan. Jadi itu perangkat undang-undangnya kalau zaman raja-raja itu seperti tadi itu ya harus ada putra mahkota ya, dari garwo atau istri permaisuri. Ya. Apakah kalau di dalam pada masa itu misalnya ada semacam perubahan atau dirubah atau amandemen istilahnya itu ada juga ya sini? Ada, dan itu selalu. Oh, selalu. Ya iya. Itu apa? Setiap pergantian selalu ada gesekan, selalu ada. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan jadi tidak seperti itu dinasti kerajaan seperti itu. Nah, karena kita kan demokrasi. Oh, gitu. Itu sudah beda kan. Tapi ya diharapkan muncul orang-orang yang terpilih. Yang kan seperti itu. Dan itu kan tidak sendiri, dibantu oleh sekian. Pembantunya kan banyak gitu loh. Sinun, nasihat Sinun atau pesan-pesan Sinun untuk teman-teman dari The President Center untuk masa yang ke depan ini. Dari Presiden Center saya ngikuti, saya ada di dalam situ gitu loh. Saya belum menemukan atau belum dengar atau belum diberitahu yang mau jadi presiden itu siapa. Namanya Presiden Center, tapi yang mau jadi presiden itu siapa. Akan lebih bagus kalau lebih dari satu atau lebih dari dua atau tiga atau berapa. Tapi belum ada yang menyatakan aku pengen jadi presiden, belum ada loh di situ. Nah, Presiden Center ini sedang mencari juga gitu loh, kira-kira menebak-nebak siapa ya kira-kira dari orang-orang yang ada di Presiden Center gitu. Yang jelas mesti ada 3 substansi: Arto, Doyo, Triwinasis. Arto, Doyo, Triwinasis. Ya. Artinya? Arto itu duit. Doyo kekuatan, kemampuan. Wasis kepandaian. Kowe pinter ora di duit ora iso. Punya kemampuan, ini kan di doyo, orang di partai. Duit punya, tapi nggak ada, tidak masuk dalam sistem. Paham maksud saya ya? Gitu. Nah, itu mesti harus mulai dipikirkan sekarang. Sedangkan yang sudah punya kendaraan dengan mekanisme sekarang saja masih belum berani meyakinkan dirinya sendiri. Saya nanti calon presiden, belum ada kan? Belum ada. Ya? Nah, kan masih, kira-kira nanti si A, kira-kira si B, kira-kira si C. Nanti si B gandengan sama si C gandengan sama si D dan seterusnya dan seterusnya. Itu. Jadi seperti orang melempar bola itu. Nih, lempar ini nih. Gatot calon presiden misalkan begitu ya. Tuh, tinggal ditangkap nanti. Gitu. Tapi mungkin itu sudah mulai menggelinding, mulai kelihatan. Kalau ini Gatot dilempar misalkan, ternyata seperti jajak pendapat atau survei misalkan begitu. Nah, dengan Mas Edi atau dengan saya atau dengan siapa saja, ternyata tetap yang paling unggul Mas Edi misalkan itu. Ternyata tahun ini, tahun berikutnya Mas Edi mulai turun, yang itu Gatot, dan seterusnya lah kira-kira gitu. Baik. Terima kasih sih. Itu tadi perbincangan singkat saya bersama Sinun Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Panembahan Agung Tejo Wulan. Kita akan ketemu lagi di Presiden Center Channel. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih.